Lalu karena saya diem aja, tuh lihat Kiai Imad, kalau nasab Habib aja dikejar. Tapi adanya penjajah Cina katanya di Tangerang, Banten, dia diem saja. Aktivis-aktivis sudah menolak, tapi Kiai Imad diam saja. Itu tanda bahwa isu nasab ini dibayarin oleh Cina PIK 2. Bos, itu PIK 2 itu proyeknya Baklawi, bos. Ternyata proyek strategis nasional PIK 2 yang ada di Jawa Barat itu ada keterlibatan Rizik Syihab di dalam. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel AA DJ. Nah teman-teman, kali ini kita akan bahas tentang PSN PIK 2, Proyek Strategis Nasional Pantai Indah Kapuk 2. Walaupun sebetulnya bagi saya pribadi informasi ini cukup rumit untuk kita bahas, kawan ya. Tapi karena ada beberapa mukibin yang terus mengkaitkan hal ini dengan adanya polemik nasab, maka ya terpaksa kita akan angkat pandangan Kiai Imad dengan beberapa tokoh terkait adanya PIK 2. Namun ada satu hal yang menjadi tanda tanya, dan ini mungkin teman-teman bisa kasih pandangan di kolom komentar ya. Benarkah Rizik Syihab itu terlibat memperjuangkan terjadinya proyek strategis nasional PIK 2? Ini membatalkan nasab Baklawi karena dibayar oleh Cina. Kata saya, urusannya apa Cina sama saya? Apa untungnya Cina itu sama batalnya nasab Baklawi? Sekarang kan di Banten lagi ada proyeknya Pak Jokowi dulu, proyek strategis nasional, namanya PIK 2. Saya kan nggak ngomong, mau setuju, mau menerima, mau menolak, saya nggak ngomong. Itu banyak orang-orang yang musuh-musuh Pak Jokowi itu sekarang lagi menolak proyek strategis nasional PIK 2. Lalu karena saya diem aja, tuh lihat Kiai Imad, kalau nasab Habib aja dikejar. Tapi adanya penjajah Cina katanya di Tangerang, Banten, dia diem saja. Aktivis-aktivis sudah menolak, tapi Kiai Imad diam saja. Itu tanda bahwa isu nasab ini dibayarin oleh Cina PIK 2 katanya. Bos, itu PIK 2 itu proyeknya Baklawi, bos. Aguan itu orang Cina, tapi yang ngejalanin proyeknya itu Baklawi, namanya Mu'annas Al-Aidid. Dia Baklawi, dia Kabib. Kalau saya ngelihat Baklawinya, saya langsung nolak. Tapi orang nolak, orang menerima itu harus tahu apa yang ditolak, harus tahu apa yang diterima. Jangan kita nggak ngerti apa-apa, kita menerima. Jangan kita nggak tahu apa-apa, kita menolak. Saya nggak ngerti PIK 2 ini jenis kelaminnya apa. Ternyata proyek strategis nasional PIK 2 yang ada di Jawa Barat itu ada keterlibatan Rizik Syihab di dalam. Karena hari ini pelaksana lapangan atau pengawas itu Habib Mu'annas Al-Aidid. Kalau bukan itu perjuangan Rizik Syihab, perjuangan siapa sehingga ada Habib masuk ikut terlibat dalam itu proyek? Yang masalah hari ini, para muhibbin dibodohin. Menolak dan menolak itu PIK 2 agar kemudian bisa dipolitisasi, bisa dimanipulasi bahwa Habib Rizik menolak proyek PIK 2 itu karena hanya menguntungkan Cina, menguntungkan Aguan untuk menjajah Republik Indonesia, menjajah warga pribumi. Ternyata busuk otaknya. Rizik Syihab terlibat di dalam, tapi para muhibbin dibodohi. Warga pribumi dibodohin. Dia mendapat sesuatu, tetapi para muhibbin dapat apa? Apakah hanya dengan janji sorga?
Atau ingin dititipkan surat agar kemudian mungkar nakir membatalkan azab kubur? Atau kau mau bolak-balik ke surga dengan fakih mukadam? Atau ingin mendapat rantai emas? Atau ingin minum susu? Kan akan ada hujan susu. Itulah bodohnya para muhibin. Tapi semua tidak masalah sebenarnya. Tapi ada ulama juga yang ikut mendukung siasatnya Rizik Syihab. Yang sebenarnya siasat Rizik Syihab itu hanya menguntungkan pribadinya dan kelompoknya. Mengumpulkan muhibin sebanyak-banyaknya itu kan hanya untuk menunjukkan kekuatan. Agar bisa menjadi alat presur kepada pemerintah. Biar keinginannya di belakang itu tercapai. Menolak, tapi sebenarnya ingin terlibat di dalam hal yang ditolak. Semua sebenarnya yang ditolak oleh Rizik Syihab itu ingin dibarter, ingin ditukar. Muhibin, Anda nasib siap berulang-ulang. Belum tentu di dunia Anda senang, tapi sudah jadi budak. Di akhirat belum tentu mendapat syafaat. Bertobatlah para muhibin. Kalau ada tanah terlantar, ketua kita membiarkan, tidak ada upaya, kita dosa. Dan kita begitu. Kalau ada kesempatan, kenapa kita nggak dukung? Mantan Ketua Umum PBNU Kiai Haji Said Akil Siraj baru aja mendeklarasikan dukungannya untuk proyek PSN PIK 2. PSN ini dalam keagamaan dinamakan Ihya Ilmawat, menghidupkan tanah yang terlantar. Itu perintah agama. Kita pun membahas itu. Kalau ada tanah terlantar, ketua kita membiarkan, tidak ada upaya, kita dosa. Kita singgung namanya bahasanya marofikil ammah. Nanti PS itu akan ada masjid, taman, ada barangkali ada rumah sakit atau klinik, akan ada tempat-tempat rekreasi, pasti ada jalan. Namanya dalam bahasa Arab dan kitab kuning marofikul ammah. Di sini Kiai Haji Said Akil Siraj bersama para ulama di Banten menyatakan dukungan mereka pada pembangunan PIK 2, teman-teman. Menurut beliau, proyek ini membawa manfaat besar bagi masyarakat. Salah satunya bisa menghidupkan tanah yang terlantar. Tangerang harus bangga gitu. Menjadi indah daerahnya. Terus satu lagi. Mohon maaf. Ada kesan sih, kesan kita berapa enggak ada nuansa elitnya, nuansa eksklusif. Pertama Pak Agwan di mana-mana mau masjid. Yang saya tahu, tata lain juga membangun Universitas NU di Arun. 100% yang membangun Pak Agwan. Jadi secara pribadi Yai Said sangat mendukung yang namanya pembangunan gitu. Iya. Rasulullah selalu berpesan ketika khutbah Jumat, wala udwana illa al zalimin. Tidak boleh ada permusuhan kecuali kepada orang yang siapapun yang melanggar hukum. La yanhaakumullah 'an ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuslimu. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang, membolehkan kamu bekerja sama dengan non-muslim yang tidak memusyrikan dan berbuat baik kepada mereka dan berbuat adil kepada mereka. Allah sangat mencintai orang berbuat adil. Lalu siapa sebenarnya Kiai Haji Said Akil Siraj? Beliau bukan sosok sembarangan, teman-teman. Beliau adalah mantan Ketua Umum PBNU 2 periode, bahkan masuk dalam daftar 500 muslim paling berpengaruh di dunia. Jelas, dukungan dari tokoh besar seperti beliau inilah adalah sinyal positif untuk masa depan pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Menurut kalian gimana? Share pendapat, drop komen ya. PSN PIK itu tanahnya pemerintah, kehutanan yang mangkrak. Makanya kata Yai Said, kalau tanah itu tidak dikelola dengan baik, dengan melibatkan masyarakat, maka kita akan berdosa gitu loh. Nah, tanah PSN itu kosong, mangkrak gitu loh. Nah, makanya yang dikelola dengan biaya oleh swasta. Berapa biaya? 30-40 triliun. Dan di situ PSN itu tidak boleh bangun perumahan. Nggak boleh. Ini yang kadang-kadang disalahpahami. Jadi di sana itu penguatan lingkungan hidup. Mangrove yang asalnya 91 hektar menjadi 515 hektar. Nah, itu maslahat apa mudarat? Maslahat kan? Seperti itu. Nah, nanti juga menciptakan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi. Jadi ini Yai sangat mendukung Yai Said gitu gambarannya ya. PSN PIK ya. Kita berbicara PSN PIK ya. Untuk sementara seperti itu ya. Jadi terlepas dari bagaimana bagaimana kejadiannya,
Tetapi yang jelas ini kita pahami bahwa yang memegang proyek strategis nasional tersebut adalah Ba'lawi. Ini Ba'lawi, bahkan tadi ada menyinggung nama Rizik Syihab terlibat. Ini salah satu perjuangan Rizik Syihab juga. Kemudian para kipin-kipin ini di sisi lain apa namanya ya, seakan-akan menolak adanya PIK 2 dengan narasi Cina membangun negara di atas negara. Ini narasi-narasi propaganda para kipin dan juga orang-orang yang tidak setuju dengan adanya PIK 2. Kita cukup respect terhadap apa yang dilakukan oleh Kiai Said Agil Siraj. Beliau mendukung adanya PIK 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.